Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, wonders of his love. Mengakhiri tahun dengan penuh kemenangan, yuk merayakan tahun baru dengan penuh kerendahan hati. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti doa puasa selama 21 hari yang akan dimulai dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Januari 2025. Tahun ini sedikit berbeda karena kita akan membagikan setiap harinya selama 21 hari renungan doa puasa. Dan Bapak Ibu diajak untuk terlibat dan mengisi beberapa hal di dalam renungan itu. Yang pertama yang akan kita isi adalah observasi, yang kedua adalah interpretasi, dan yang ketiga adalah aplikasi. Apa itu observasi? Apa yang kita temukan ketika kita membaca Alkitab? Apa itu interpretasi? Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita membaca bagian itu? Dan apa itu aplikasi? Aplikasi adalah langkah-langkah praktis yang akan kita lakukan dari renungan yang kita baca hari itu. Yuk sama-sama doa puasa. Hai jemaat semua, saat ini saya sedang berada di AFJ Semarang Kampus BSB dan saya akan memberikan progres dari pembangunan AFJ Semarang Kampus BSB. Berikut liputannya. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat bagi pembangunan AFJF Semarang Kampus BSB. Ayo kita bersama-sama menyelesaikan proyek pembangunan ini
Kita menabur dan kita bersama-sama akan menuai generasi demi generasi bagi kerajaan surga. Halo, perkenalkan saya Vincent, iCare Leader dari iCare Abundant. Halo, nama saya Yopi. Istri saya namanya Kesia Dewi. Kami dari iCare Joyful dan sudah bergabung atau tergabung di iCare Joyful selama 2 tahun. Kita sama-sama belajar sih, kita sama-sama belajar firman Tuhan, juga gimana kita bisa mengaplikasikannya dalam hidup. Di samping itu kita juga bisa menjalin relasi dengan sesama teman yang satu agama gitu sih. iCare merupakan second family bagi kami. Dengan ber-iCare, kami mendapatkan teman baru dan saling mendukung serta bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Buat yang belum ikut iCare, yuk join iCare. Soalnya di iCare ini kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama menjalin relasi, dan kita ikut dengan kita jadi diri sendiri apa adanya. Mari kita join di iCare karena akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat dahsyat. Jangan lupa, join di iCare ya. The nations brew the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. We're singing joy to the world. We will sing, oh Lord of love. Joy to the world. We adore you, God. There's no one like you, no one like you, God. To the Son of God. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Come on, let's sing glory. Gloria in excelsis Deo, yeah. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Come on. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Yeah. Come on, let's sing glory to God. Here we go. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done, His unfailing love. Glory to God in the highest forever. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee.
Church. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang luar biasa dalam rumah Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekarang langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari sama-sama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa.
bagi dia, saudara. We give our lives as an offering to you, Lord. Mari bentuk setiap kami, Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. The depths of my soul, with all your heart, are yours, Lord, to mold. 'Cause I want to be who you want me to be. Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Moving in its place. Holy Spirit, use me. For your glory, Lord. For your glory. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender to you, Lord. No matter where, no matter when, no matter when. Biar ini menjadi doa setiap kita, saudara. Lord, I will go where you want me to go, where you want me to go. That's Holy Spirit. Holy Spirit, fill me. Overwhelm me. Holy Spirit, Holy Spirit, use me. For your glory. Yeah. Everybody say, here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender to your hands. I surrender. Here I am, Jesus. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. I give it all to you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all. You have it all. My heart and soul. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all to you, Jesus. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I
Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hand. With all your heart, we surrender to you, Lord. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to. Dengan segenap hatimu, saudara katakan, here's my life. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hand. Surrender to you, Lord. Here I am. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender it to your hand. I surrender all to you, Jesus. Lift up your voice to worship Him. Open your voice to worship Him. Here's my life, Jesus. Kerinduan setiap kami, Tuhan, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Apapun bentukan yang Kau sedang kerjakan dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan, kami menyerahkan hak ini kepadamu, Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami, Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh berkata, Tuhan, dengan segenap hati kami, let your will be done in me, Jesus. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan, kami tidak berubah fokus kami kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Kau sedang membentuk setiap kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Bentukan yang tidak mudah, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, Tuhan berikan kekuatan pada setiap kami, Tuhan. Kami boleh menyatakan, Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang saat ini sedang kami alami, Tuhan, kami mau nyatakan hanya Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya, Tuhan. Melebihi segalanya, karena Engkau yang layak, Tuhan. Karena Engkau yang layak, Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian kami. Tidak peduli apapun yang saat ini kami sedang alami, Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Bawa kami lebih dalam lagi. Dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ini kerinduan kami, lebih dalam mengenalmu, menyembahmu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Sama-sama tanganmu saudara, ini Tuhan, kami pujikan, kami tinggikan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selama-lamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Good morning church, selamat datang di rumah Tuhan. Apa kabar bagian sini? Halo, mana suaranya? Apa kabar bagian tengah? Yeay, apa kabar bagian sini? Iya. Selamat datang di rumah Tuhan semuanya. Ayo kita baca deklarasi kita, karena ini sebuah deklarasi. Saya ingin mengajak kalau kita membaca deklarasi itu, keluarkan dari hati kita dan keluar dari mulut kita suara kita, ya. Kita mendeklarasikan kemenangan kita. Amin. IFGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People as our mission, connect with God, make disciples. Yuk kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Indra Puspa. Let's welcome Pastor Indra Puspa. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada yang menyaksikan ibadah kita di minggu terakhir secara online. Saya percaya hati kita tetap bersuka cita, hati kita tetap penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kita di sepanjang tahun 2024. Dan saya percaya semua kita antusias
untuk menyambut tahun yang baru di tahun 2025. Beberapa mungkin sudah menyiapkan kembang api, beberapa mungkin sudah menyiapkan daging untuk kita bakar, jagung untuk kita bakar, menyambut tahun baru tahun 2025. Tapi biarkan kita mengawali dan mengakhiri segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Di ibadah minggu terakhir hari ini, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk membaca 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena tangan Tuhan sudah menuntun kami di sepanjang tahun 2024 dan kami tiba di minggu terakhir di tahun ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kekuatan yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Kami juga minta hikmat Tuhan untuk kami bisa menjalani tahun yang baru dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntunan Tuhan ada buat kami semua. Biarkan firman-Mu hari ini menguatkan kami, sekaligus mengajarkan kami tentang segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kami ketahui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seorang berkata ada 5 cara dalam hidup kita, bagaimana cara kita menyia-nyiakan waktu. Kalau teman-teman melakukan 5 hal ini, kita akan menjadi orang yang paling banyak membuang-buang waktu dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia bilang perbanyak rasa khawatir dalam hidup kita. Setiap kali kita bangun pagi, khawatir akan pekerjaan kita, khawatir akan masa depan kita, khawatir akan pendidikan kita, khawatir akan anak-anak kita, khawatir akan pernikahan kita. Kalau hati kita penuh dengan kekhawatiran, maka sulit sekali untuk kita berani membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Bahkan orang yang khawatir tidak akan pernah bisa menikmati satu hari saja dalam kehidupannya. Hatinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan untuk menjalani segala sesuatu yang ada di depannya. Bahkan Tuhan berkata tidak ada orang yang khawatir bisa menambahkan satu hasta dalam perjalanan hidupnya. Kekhawatiran membuat kita nggak berani membuat terobosan yang baru. Kekhawatiran membuat kita nggak berani mengembangkan bisnis kita, pekerjaan kita, memutuskan akan karir kita, studi kita. Kekhawatiran itu selalu menggerogoti sukacita terbesar yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Yang kedua, dia bilang bagaimana cara kita menyia-nyiakan waktu. Setiap kali buat keputusan, jangan dipikir. Setiap kali membuat keputusan, gak usah pikir keputusan apapun yang akan kita buat. Kenapa demikian? Karena keputusan yang dibuat tanpa dipikir akan cenderung menjadi keputusan yang salah. Banyak orang dalam hidup ini, sepanjang hidupnya dia hanya menghabiskan waktunya memperbaiki keputusan-keputusan yang salah yang pernah dia buat. Tuhan mengajarkan kita kalau kita membangun segala sesuatu, kita perlu menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Saya berharap dan saya berdoa kita mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun depan dengan penuh persiapan, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh planning yang akan kita siapkan, hal apa yang akan kita kerjakan, terobosan apa yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga dia bilang bagaimana cara kita membuang-buang waktu dalam hidup kita. Konsentrasikan pikiran kita untuk menjadi orang kaya. Kenapa kalau orang hanya fokus menjadi orang kaya, dia akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya untuk mencapai kekayaannya. Dan dia akan membuang-buang waktu untuk menikmati begitu banyak hal-hal yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Dan yang lebih luar biasa, kekayaan itu tidak berbicara tentang jumlah yang kita punya. Tetapi kekayaan itu berbicara tentang sikap hati kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Orang kalau konsentrasinya menjadi kaya, kekayaan itu tanpa batas. Kita selalu ingin, selalu ingin, selalu ingin. Akhirnya kita membuang-buang waktu kita bersama dengan keluarga kita, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya fokus mengejar sesuatu yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Kemudian yang keempat dia berkata bandingkan diri kita dengan orang lain.
terus compare hidup kita dengan orang lain, maka kita akan membuang-buang banyak waktu dalam hidup kita. Kenapa? Karena kesuksesannya mereka adalah kesuksesannya mereka, kesuksesannya kita adalah kesuksesannya kita. Kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena semua orang punya kepribadian yang berbeda, punya talenta yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya tujuan hidup yang berbeda. Kalau kita terus pengen menjadi seperti orang lain, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti diri mereka. Karena Tuhan ciptakan spesial kita, Tuhan ciptakan kita dengan begitu ajaib dan tujuan yang berbeda dari tujuannya orang lain. Fokus kita bukan mengejar mereka. Fokus kita adalah mengejar Tuhan dan tujuan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kalau fokus kita kepada mereka, kita hanya akan membuang-buang waktu dalam hidup kita. Yang kelima, dia berkata bagaimana cara menyia-nyiakan waktu? Buatlah daftar tentang orang-orang yang kita benci. Setiap pagi bangun tulis nama orang-orang yang kita benci. Kenapa? Karena hari-hari dalam hidup kita hanya memikirkan tentang mereka, yang bahkan mungkin mereka sama sekali tidak berpikir tentang kita. Kita nggak ada waktu untuk mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, karena fokus kita hanya kepada orang-orang yang kita benci. Nah, inti dari kelima hal ini yang saya ingin ajak untuk teman-teman mereview apa yang sudah kita gunakan sepanjang tahun ini. Dari awal ketika kita menjalani sampai di titik ini, apakah kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik? Kita sudah menggunakan kehidupan kita dengan baik. Bahkan firman Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita supaya hidup kita menjadi orang yang bijaksana dari hari lepas hari. Toh kalau hari ini kita bisa sampai di tempat ini karena Tuhan yang masih kasih kekuatan buat kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Teman-teman dikasih Tuhan, ingat tahun akan berakhir, tetapi waktu akan terus berjalan dalam hidup kita. Tahun ini boleh berganti, tetapi kehidupan kita akan terus berjalan. Kita menutup tahun ini, di waktu yang bersamaan kita akan memasuki tahun yang baru. Saya melihat terkadang kehidupan manusia itu persis kayak video game. Bagi teman-teman yang masih main game, dulu saya waktu muda juga main game. Waktu anak-anak sekolah, SMP, SMA, senang sekali main game. Nah, ketika kita main game, kita ngelihat bahwa tahap satu berakhir, itu artinya bukan akhir dari sebuah permainan. Hidup ini seperti sebuah video game. Akhir dari satu tahap berarti kita masuk pada tahap berikutnya. Selesai pada stage yang pertama, kita mendapat bonus, kita senang. Tapi perjalanan kita nggak selesai. Karena di waktu yang bersamaan kita masuk pada stage yang kedua. Tahun memang boleh berganti, tapi waktu kita bersama dengan Tuhan akan terus berjalan. Kalau kita main video game, setiap kali kita pindah pada stage yang kedua, pindah pada stage yang ketiga, selalu akan ada hal-hal baru yang kita temukan. Yang kita nggak temukan di stage pertama, kita temukan di stage kedua. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal-hal yang baru yang akan kita temukan di stage kedua. Musuh lebih baru, akan ada hal-hal yang nggak terduga yang akan kita alami, yang akan kita temukan. Mungkin musuh lebih berat, mungkin sesuatu yang lain yang kita nggak temukan di stage pertama, masalahnya tentu akan lebih rumit di stage kedua. Ketika kita masuk di stage yang baru, selalu ada tantangan yang lebih berat. Masih ingat nggak kalau kita main game, setiap stage musuhnya tuh, stage pertama mungkin cupu-cupu, stage kedua mungkin musuhnya lebih besar, lebih kuat, lebih hebat. Menarik, setiap stage itu berganti, selalu ada tantangan yang lebih berat. Tapi menariknya selalu ada senjata-senjata yang lebih canggih. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi tiba-tiba timbul. Dan menariknya dalam setiap stage bonus yang dikeluarkan itu selalu lebih besar. Saya percaya bahwa perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan ingin semakin hari kita semakin dewasa. Tuhan ingin kita semakin hari semakin lebih baik. Setiap kali kita berpindah posisi dari satu pekerjaan ke posisi yang naik, selalu tanggung jawab kita lebih besar, tapi di waktu yang bersamaan gaji kita lebih tinggi. Tapi tanggung jawab kita lebih besar, kita harus lebih banyak menggunakan waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, effort kita untuk mengejarkan itu. Saya percaya perjalanan hidup kita pun sama bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mengarungi sebuah perjalanan hidup yang jauh lebih baik
di sebuah lautan yang ke depan Tuhan sediakan buat kita. Tuhan menggambarkan kehidupan manusia itu seperti orang yang sedang berperang, seperti orang yang sedang bertanding, seperti kita melakukan perjalanan dari hari lepas hari. Oleh sebab itu, hari ini kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 dari ayat 16, 17, 18. Paulus mengingatkan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang di Tesalonika ketika mereka menantikan Tuhan dalam hidup mereka, sama dengan kehidupan kita hari-hari ini. Hal yang pertama, akhiri segala sesuatu dengan bersyukur. Kalau tahun ini kita boleh lewati, kita belajar untuk mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Akhiri tahun bukan hanya dengan makan-makan, bukan hanya dengan kumpul-kumpul, tapi jangan lupa untuk kita datang kepada Tuhan dan bersyukur. Kalau Tuhan sudah bisa bawa kita di titik ini dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan kesusahan, ataupun dengan hal-hal yang lain, dengan keberhasilan, dengan produktivitas, dengan bonus yang besar, jangan lupa untuk mengakhiri segala sesuatu dengan ucapan syukur. Kata mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya memakai eukaristeo. Eukaristeo itu artinya penuh sukacita. Dan di waktu yang bersamaan artinya adalah berterima kasih. Tetapi juga artinya setuju sepenuhnya. Bahkan gratitude dalam bahasa Inggris artinya natural expression of thanks in response to blessing, protection, and love. Bagaimana itu menjadi sebuah natural ekspresi kita kepada Tuhan atas setiap berkat Tuhan, atas setiap perlindungan Tuhan, dan atas setiap kasih yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Hari ini apapun yang terjadi di sepanjang tahun ini buat kita, belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah bisa melewatinya, keluarga sudah bisa melewatinya, pekerjaan bisa melewatinya dengan segala hal yang terjadi di sepanjang tahun ini, kami belajar menjadi orang yang berterima kasih. Sulit sekali untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi yang kadang-kadang tidak baik untuk kita alami. Makanya mengucap syukur bukan hanya soal perasaan, tapi soal keputusan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Makanya penulis kitab Tesalonika berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah. Dia bilang apa? Dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mampu bersyukur dengan hal-hal yang buruk, maka kita akan bersukacita untuk hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu orang tentara menulis sebuah surat yang sangat sederhana. Dia berkata, aku minta kepada Tuhan kekuatan, tapi Tuhan memberikanku kepada yang lain. Tuhan justru memberikan aku kelemahan, supaya aku belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Aku minta kepada Tuhan kesehatan, aku minta Tuhan kepada Tuhan hal-hal yang lain. Tetapi semua hal yang aku minta kepada Tuhan, justru Tuhan gantikan dengan hal-hal yang lain, supaya aku belajar untuk menjadi orang yang bijak dan belajar untuk menjalani segala kehidupanku dengan lebih baik dan lebih tulus bersama dengan Tuhan. Teman-teman, bersyukur membuat kita bisa melihat hal-hal yang baik di tengah situasi yang tidak baik yang sedang kita alami. Satu hari ada satu orang ibu punya 2 orang anak. Satu orang ibu punya 2 orang anak. Anak yang pertama jualan payung, anak yang kedua jualan es. Setiap pagi ketika ibu ini bangun, dia sangat sedih. Kenapa? Karena setiap kali hari panas, dia selalu bilang, kasihan anakku yang jualan payung. Karena payungnya nggak laku hari ini. Kalau esok pagi dia bangun, kemudian hari hujan, dia juga sedih. Dia bersungut-sungut, dia bilang, Tuhan kasihan anakku yang hari ini jualan es. Esnya nggak laku. Kenapa? Karena hari hujan.
Seharusnya coba ibu ini mengubah mindsetnya, mengubah cara melihatnya. Setiap kali dia bangun pagi, kalau hari panas, dia belajar bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anakku yang hari ini jualan es, karena esnya laku. Kalau hari itu dia bangun harinya hujan, dia juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena anaknya yang jualan payung bisa juga laku hari itu. Keputusan kita untuk bersyukur kepada Tuhan kadang-kadang mengubah cara kita memandang terhadap segala sesuatu yang kita lihat. Ingat, bersyukur membuat kita bisa melihat hal-hal yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Yang kedua, kita belajar untuk mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Mau nggak kita belajar untuk mengawali tahun depan dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita berdoa. Kenapa? Doa itu artinya membuat Tuhan menjadi Tuhan dan kita menjadi manusia. Doa itu artinya kita berdoa kepada seseorang yang lebih tinggi dari kita, seseorang yang lebih berdaulat daripada kita. Berdoa itu seolah-olah kita melepaskan kendali kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita waktu kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan dan teman-teman, iblis itu selalu pengen membuat kita sibuk. Kenapa? Supaya kita tidak bisa berdoa. Alkitab berkata, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini iblis selalu membuat kita sibuk dengan begitu banyak aktivitas, dengan teknologi, kemajuan banyak hal. Iblis selalu membuat kita sibuk. Kenapa? Supaya kita nggak punya waktu untuk belajar tenang, duduk di bawah kaki Tuhan, untuk kita belajar berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah titik temu antara kehendak Allah dan keinginan kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rindukan terjadi buat kita di tahun 2025, mari kita letakkan dulu di bawah kaki Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan. Kenapa? Doa itu selalu mendatangkan hikmat yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita bisa menemukan langkah-langkah baik yang akan kita kerjakan segala sesuatu di tahun yang akan datang. Kalau kita mau berdoa hari ini, berdoalah buat segala sesuatu yang kita rindukan dan kita inginkan. Supaya apa? Supaya Tuhan juga menuntun langkah-langkah kita. Satu kali, iblis membuat konferensi. Iblis saja buat konferensi. Ada begitu banyak iblis-iblis yang datang, setan, wewe gombel, dan yang lainnya datang. Mereka sedang membahas bagaimana caranya membuat orang-orang Kristen hancur. Bagaimana membuat kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang rapuh. Beberapa di antara mereka bilang gini, kalau gitu kita kasih mereka tekanan. Kita kasih mereka masalah, kita kasih mereka sakit penyakit. Tapi yang satunya berkata, kalau kita izinkan mereka mengalami masalah, izinkan mereka mengalami pergumulan, justru di masa-masa itu mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan berdoa kepada Tuhan, justru membuat mereka kuat waktu mereka berjalan. Kemudian setelah mereka memperdebatkan segala sesuatu, salah satu di antara mereka kasih ide. Kalau kita pengen menghancurkan orang Kristen, cukup lakukan satu cara, dia bilang. Apa itu? Berkati mereka, buat mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, dengan aktivitas mereka, supaya mereka tidak punya waktu untuk berdoa. Karena ketika mereka sudah tidak punya waktu untuk berdoa, maka mereka pasti akan menjadi orang Kristen yang lemah. Mereka akan cenderung melakukan apa yang mereka mau, bukan yang Tuhan mau. Dan membuat mereka tidak lagi bergantung sama Tuhan, tetapi bergantung pada dirinya sendiri. Dan pelan demi pelan, mereka akan menjadi orang yang rapuh. Mereka akan gampang jatuh, mereka akan gampang terluka, mereka akan gampang kecewa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, doa itu selalu memberikan kekuatan. Doa seperti nafas dalam kehidupan kita, yang setiap hari artinya kita minta tuntunan Tuhan dari hari lepas hari, dari apapun yang kita lakukan. Awali tahun depan dengan doa, dan gereja kita punya doa puasa selama 21 hari. Jangan lupa dari tanggal 6 sampai tanggal 26
Januari 2025. Kita akan berdoa puasa untuk merendahkan diri kita kepada Tuhan dan minta kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Dan selama doa puasa itu juga setiap hari kita akan mengirimkan renungan buat Bapak Ibu dari tanggal 6 sampai tanggal 26. Dan di dalam renungan itu akan ada satu perikop Alkitab yang akan kita baca bersama-sama. Kita akan baca dengan lebih teliti, kita akan baca dengan seksama. Kemudian Bapak Ibu akan dibagikan dalam sebuah lembaran lewat aplikasi handphone. Kemudian Bapak Ibu punya kesempatan untuk menulis observasi, interpretasi, dan aplikasi. Apa itu observasi? Waktu kita membaca satu perikop Alkitab itu, apa yang kita temukan dari bacaan itu? Tuhan mengajarkan apa dari tulisan-tulisan yang kita baca hari itu? Bapak Ibu tulis. Dan setelah itu Bapak Ibu juga menulis apa itu interpretasi. Waktu kita menemukan itu, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran kita. Bedanya observasi dan interpretasi. Observasi adalah apa yang kita temukan ketika kita membaca. Interpretasi adalah apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita membaca. Kemudian aplikasi adalah apa langkah-langkah praktis yang akan kita lakukan selama 21 hari. Sama-sama ikut, kemudian Bapak Ibu bisa submit lewat aplikasi itu juga kepada pengurus yang ada di gereja. Kita membangun sebuah tim. Dan yang menariknya, di akhir tanggal 26 kita akan melihat siapa yang mengumpulkan secara rajin dan siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuknya. Bapak Ibu akan dijadikan 3 orang pemenang di akhir acara doa puasa 21 hari. Kita belajar untuk mengawali segala sesuatu dengan berdoa kepada Tuhan. Ingat, ketekunan kita meminta lewat doa terkadang menjadi bukti keseriusan kita terhadap hal-hal yang akan kita doakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jalani segala sesuatu dengan iman. Setelah kita mengakhiri segala sesuatu dengan ucapan syukur, kita mengawali segala sesuatu dengan berdoa, dan jalani tahun ini dengan iman. Iman itu artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan kita menjalaninya dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Ingat, Dia Allah yang Immanuel, artinya Dia selalu bersama-sama dengan kita. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jalani segala sesuatu itu dengan pasti, dengan penuh kekuatan untuk kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Beriman itu artinya percaya bahwa hal itu akan terjadi walaupun kadang-kadang kita tidak tahu caranya. Teman-teman, biarkan imanmu jauh lebih besar daripada kekuatanmu. Karena iman dapat memindahkan gunung, tetapi ketakutan itu menciptakan gunung untuk ada di depan kita. Saya berdoa dengan sungguh supaya Bapak Ibu semua bisa menikmati akhir tahun dan mengawali tahun bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita cakap untuk melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Tahun depan akan menjadi tahun yang penuh dengan luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan terus mengalami kenaikan, kita akan terus mengalami sesuatu yang besar yang akan Tuhan izinkan terjadi buat kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Dia selalu ingin membuat kita semakin hari semakin lebih naik dan tidak akan pernah turun. Tetapi ketika sesuatu itu terjadi buat kita, kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena kekuatan kita menentukan kenaikan dalam kehidupan kita. Kita berdoa di tahun yang akan datang, Tuhan memberikan pundak yang lebar, memberikan kaki yang kuat untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Akhiri tahun ini dengan penuh ucapan syukur, awali tahun dengan doa, dan jalani dengan iman bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita. Selamat menyongsong tahun baru 2025 dan selamat mengakhiri tahun ini 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun perjalanan hidup kami. Kami boleh menyelesaikan tahun ini. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah Tuhan.
Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi buat kami. Kami terus ingin meletakkan hidup kami di dalam tangan kemurahan Tuhan. Biarkan kehendak-Mu yang jadi buat kami, bukan kehendak kami. Rencana-Mu yang jadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu, bicara dalam hati dan pikiran kami. Di dalam kami merencanakan segala sesuatu. Sehingga setiap kali kami menuliskan segala sesuatu, rencana kami, harapan kami, cita-cita kami, itu selaras seperti apa yang Tuhan mau. Satu hal yang kami yakin bahwa tahun depan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami semua. Terima kasih buat hari ini, anugerah Tuhan ada buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru buat kita semua. Hai Jemaat IFJS Semarang, welcome home. Berikut info-info terupdate dari Gereja IFJS Semarang dalam iNews of this week. Dituliskan di 2 Korintus 9 ayat 11, dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Jika Anda ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini. Selamat memberi dengan sukacita. Jemaat semua, kami rindu berdoa untuk Anda. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan pokok doa ke nomor hotline kami yang ada di bio Instagram IFJS Semarang. Kami juga ingin menginformasikan bahwa IFJS Semarang Office tidak akan beroperasi dari tanggal 25 Desember 2024 sampai 1 Januari 2025 dan akan kembali beroperasi pada tanggal 2 Januari 2025. Jika saudara membutuhkan informasi ataupun pelayanan dari kami, saudara dapat menghubungi hotline di bio Instagram IFJS Semarang. Bagi jemaat yang memiliki panggilan pelayanan dan memiliki talenta dalam bermain musik ataupun bernyanyi, IFJF Praise kembali membuka kesempatan bagi para jemaat untuk bisa mengikuti IFJF Praise Audition. Ada 2 jenis pelayanan dalam IFJF Praise, yaitu musik dan vokal. Audisi vokal dan musik IFJF Praise akan diadakan pada tanggal 22 Januari jam 4.30 sore di Youth Hall. Dan IFJF Praise Vokal dan Musisi Kids akan diadakan pada tanggal 19 Januari setelah ibadah selesai. Mari melayani Tuhan dan jadi berkat melalui talenta Anda. Apa itu Praise Academy? Praise Academy adalah wadah bagi anak-anak yang punya bakat bermain musik ataupun bernyanyi, di mana di Praise Academy mereka akan diajarkan teknik bermain musik dan bernyanyi untuk meningkatkan skill mereka. Apa yang membedakan Praise Academy dengan kursus di luar? Tujuan utama dari Praise Academy adalah anak-anak bisa melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang mereka miliki, khususnya dalam bermusik dan bernyanyi. Melalui Praise Academy ini, anak-anak memiliki kesempatan untuk bisa melayani Tuhan dimulai dari kids, youth, dan nantinya akan ke ibadah umum. Oleh sebab itu, kami mengajak bagi orang tua yang memiliki anak usia 8-15 tahun dan memiliki talenta dalam bermain musik dan bernyanyi, bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti Praise Academy. Audisi Praise Academy ini akan dibagi menjadi 2 kategori. Untuk kategori vokal, audisi akan dilakukan pada tanggal 19 Januari setelah ibadah ke-1, 2, ataupun 3 bertempat di studio Praise IFJS Semarang. Dan untuk kategori musik, audisi akan dilakukan pada tanggal 19 Januari setelah ibadah ketiga bertempat di Kids Hall. Pendaftaran ini terbatas dan hanya untuk jemaat IFJS Semarang. So, segera daftarkan anak-anak Anda melalui aplikasi IFJS Semarang. Mengakhiri tahun dengan penuh kemenangan, yuk merayakan tahun baru dengan penuh kerendahan hati. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti doa puasa selama 21 hari yang akan dimulai dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 26 Januari 2025. Tahun ini sedikit berbeda karena kita akan membagikan setiap harinya selama 21 hari renungan doa puasa. Dan Bapak Ibu diajak untuk terlibat dan mengisi beberapa hal di dalam renungan itu. Yang pertama yang akan kita isi adalah observasi, yang kedua adalah interpretasi, dan yang ketiga adalah aplikasi. Apa itu observasi? Apa yang kita temukan ketika kita membaca Alkitab? Apa itu interpretasi? Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita membaca bagian itu?
Dan apa itu aplikasi? Aplikasi adalah langkah-langkah praktis yang akan kita lakukan dari renungan yang kita baca hari itu. Yuk sama-sama doa puasa. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFJF Semarang. That's all news for this week. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples. Alive in calling and happy Sunday. Mari kita arahkan hati kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini di ibadah terakhir kami di tahun 2024. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, arahkan kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari. Sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Joy to the